Allah itu maha kuasa. Apakah Allah bisa menciptakan sebongkah batu yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Inilah Channel of Blessings. Ada orang yang bilang, kalau Allah bisa menciptakan sebuah batu, lalu dia sendiri tidak bisa mengangkatnya, maka dia bukan Allah yang maha kuasa. Begitu pula sebaliknya, kalau dia tidak bisa menciptakan batu itu, maka dia juga tidak maha kuasa. Lalu bagaimana? Terlebih dahulu kita perlu menyadari bahwa logika manusia itu terbatas. Kita harus jelas dulu apa yang dimaksud dengan tidak bisa menggerakkan atau tidak bisa mengangkatnya ini. Tidak bisa mengangkat ini, apakah mengacu kepada tidak bisa mengangkat di bumi atau tidak bisa mengangkat di bulan? Gaya gravitasinya beda loh. Lalu bagaimana dengan di ruang hampa udara? Nggak ada gravitasi. Dengan ini menjadi nyata bahwa bisa atau tidaknya diangkat itu adalah perkara di bumi atau di tengah-tengah manusia. Allah itu maha kuasa, tetapi pemahaman orang terhadap maha kuasa ini adalah Allah dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Tetapi kemahakuasaan Allah ini bukan demikian. Sebagai contoh, Allah itu maha kuasa, tetapi dia tidak bisa berbuat dosa. Allah itu benar, karena itu dia mutlak tidak bisa melakukan yang tidak adil. Memang dari aspek kekuatannya dia maha kuasa, tetapi dia menerima pembatasan sifat dan karakternya sendiri. Dia itu kudus, maka dia tidak bisa berbuat dosa. Dia itu adil, maka dia tidak bisa melakukan yang tidak benar, karena dia tidak bisa menyangkal atributnya sendiri. Pertanyaan tadi sepertinya secara luaran menantang kemahakuasaan Allah, tetapi sebenarnya menantang logika manusia, dan secara tidak sadar menunjukkan betapa terbatasnya logika manusia itu. Ada banyak sekali jalan buntu di dalam logika. Dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan semua ilmu di alam semesta ini, yang paling kuat dan paling bisa menyelesaikan persoalan adalah logika. Tetapi dari hal-hal ini kita juga bisa melihat bahwa logika manusia itu terbatas. Kalau manusia mau memahami perkara Allah dengan menggunakan logikanya, itu nggak mungkin. Nih sebagai contoh ya, ada satu lagi peristiwa nih. Misalkan ada seorang tukang cukur di sebuah desa, dan tukang cukur ini adalah khusus untuk mencukur orang yang tidak mencukur jenggotnya. Jadi kalau ada orang yang tidak mencukur jenggotnya, maka dia yang mencukur, biar rapi misalkan dia baiknya. Sekarang pertanyaan adalah, tukang cukur itu cukur jenggotnya sendiri atau enggak? Kalau misalkan dia mencukur jenggotnya, artinya dia nggak perlu dicukur dong. Karena tukang cukur ini kan khusus spesialis untuk mencukur orang yang nggak mencukur jenggotnya. Tetapi kalau misalkan dia nggak mencukur jenggotnya, artinya dia perlu dicukur. Nah loh, gimana? Makin lama dipikirin, makin pusing. Itulah keterbatasan logika manusia. Logika manusia sangat terbatas. Karena itu saudara-saudari, percaya Allah itu mutlak di luar ruang lingkup logika manusia. Ini adalah perkara di dalam ruang lingkup iman. Dengan kata lain, logika adalah usaha untuk merasionalisasi fenomena dalam pikiran manusia. Tetapi percaya Allah adalah perkara menerima dan percaya di dalam roh manusia. Jangan berusaha memahami perkara Allah di dalam pikiran, karena logika manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Dia terbatasi oleh ruang lingkup fisik. Tetapi perkara iman itu di luar ruang lingkup ini, yaitu di dalam ruang lingkup roh manusia. Kita perlu dengan iman membuka hati kita dan melalui roh menerima Allah sang roh ini. Dan ketika kita menerima dan percaya kepada Allah, kita dibawa ke suatu ruang lingkup yang lain, yaitu ruang lingkup yang ilahi dan mistikal. Dia melampaui ruang lingkup fisik yang kita hadapi hari ini. Dan ruang lingkup ini memiliki suatu sistem logika yang lebih besar. Logika manusia adalah satu sistem logika yang lebih kecil, sedangkan ruang lingkup Allah adalah satu logika yang lebih luas. Begitu Anda masuk ke dalam logika Allah, maka Anda akan menemukan bahwa segala persoalan itu bisa dibereskan. Karena itu, percaya Allah itu harus bersandar iman dengan roh manusia, menerima dan percaya. Sepertinya Allah itu tidak sesuai dengan logika manusia. Tetapi saudara-saudari, ketika Anda percaya dan masuk ke dalam ruang lingkup yang ilahi dan mistikal ini, Anda akan menyadari bahwa percaya Allah adalah satu hal yang paling logis dan paling rasional. Karena tidak percaya Allah adalah hal yang tidak logis dan tidak rasional. Bagaimana cara membuktikannya? Anda harus masuk ke dalam ruang lingkup yang ilahi dan mistikal ini, sehingga Anda bisa melihat bahwa hal ini adalah satu hal yang logis dan rasional. Jadi pertama, harus keluar dari ruang lingkup logika kita. Dan kemudian kita akan melihat bahwa semua perkara yang diwahyukan di dalam Alkitab adalah masuk akal dan logis. Inilah langkah pertama. Dan langkah kedua adalah Anda perlu dengan iman percaya dan dengan roh menerima Allah. Sehingga dengan demikian Anda akan masuk ke dalam satu sistem ruang lingkup logika yang lebih besar, ke dalam ruang lingkup ilahi dan
mistikal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang maha kuasa. Kau adalah Allah yang melampaui setiap keterbatasan logika manusia. Tuhan Yesus, aku mau menerima dirimu. Aku mau percaya kepadamu. Sehingga aku bisa masuk ke dalam satu ruang lingkup yang ilahi dan mistikal ini. Sehingga dengan demikian aku dapat semakin mengenal Engkau. Dan dengan demikian aku juga dapat melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat aku percayai secara logis dan rasional. Terima kasih Tuhan bahwa aku bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Penuhi aku dengan dirimu, penuhi aku dengan rohmu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua. Sehingga semua orang yang Anda kenal dapat juga masuk ke dalam ruang lingkup yang ilahi dan mistikal ini. Sehingga melihat bahwa percaya kepada Allah satu hal yang paling logis dan rasional. Amin. Tuhan Yesus memberkati.